Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan mata pelajaran farmakologi kelas 12 SMK Farmasi bersama Ibu Siti Fauzia ZD Sutisna. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tubuh memiliki dua sistem pengaturan fungsi untuk menyesuaikan dan mempertahankan diri terhadap pengaruh perubahan lingkungan agar keadaannya selalu konstan dan seimbang, yaitu melalui pengaturan sistem saraf otonom dan sistem kelenjar endokrin. Di mana perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin adalah sebagai berikut. Untuk sistem saraf, sinyal yang terjadi adalah sinyal listrik, sedangkan untuk sistem endokrin yaitu sinyal kimia. Aksi yang diberikan itu segera untuk sistem saraf, sedangkan sistem endokrin itu lambat. Adapun pengaturannya untuk sistem saraf itu berlangsung secara cepat. Contohnya denyut jantung, kontraksi otot, dan refleks. Sedangkan untuk sistem endokrin pengaturannya berjangka waktu yang panjang, seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan reproduksi. Dalam sistem saraf yang terlibat adalah neuron dan serabut-serabut saraf, sedangkan untuk sistem endokrin yang terlibat adalah sel-sel kelenjar endokrin. Adapun sekresinya untuk sistem saraf berupa neurotransmitter, sedangkan untuk sistem endokrin berupa hormon. Dalam sistem saraf itu melibatkan komunikasi antar neuron yang disebut sinapsis. Adapun untuk sistem endokrin itu berupa transport melalui sirkulasi darah yang nantinya berikatan dengan reseptor. Membahas mengenai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa saluran yang terdiri dari beberapa sel kelenjar. Karena kelenjar endokrin ini tidak mempunyai saluran, maka produknya yaitu hormon tidak dituang keluar tubuh, melainkan masuk ke dalam aliran darah. Seperti anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Di sini kelenjar endokrin akan mensekresi hormon. Hormon yang dihasilkan itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mengikuti aliran darah menuju ke reseptor, di mana hormon itu akan berikatan dengan reseptor dan menghasilkan respon. Kelenjar endokrin terbagi atas 6 kelenjar utama. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kelenjar adrenalin, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Pada kesempatan ini kita hanya membahas 2 kelenjar utama saja, yaitu kelenjar hipofisis dan kelenjar kelamin. Berikut bisa kita perhatikan gambar 6 kelenjar utama yang ada pada tubuh manusia, yaitu kelenjar hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari atau hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Pada laki-laki itu testis, pada wanita itu ovari.
Kelenjar hipofisis atau pituitari juga disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kinerja hormon lain. Terletak di dasar tengkorak di dalam fossa hipofisis tulang sphenoid. Kelenjar pituitari ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis atau kelenjar pituitari dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, bagian tengah atau pars intermedia, dan bagian posterior. Bisa kita perhatikan pada gambar sebelah kanan. Seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, bahwasanya kelenjar pituitari dibagi menjadi 3 bagian. Pada gambar sebelah kanan bisa kalian perhatikan bahwasanya gambar sebelah kiri itu merupakan anterior pituitari atau bagian depan dari kelenjar pituitari atau disebut juga adenohipofisis. Dan bagian tengahnya merupakan hipofisis bagian tengah atau pars intermedia. Sedangkan pada gambar sebelah kanan itu merupakan posterior pituitari atau disebut pula neurohipofisis. Selanjutnya kita akan bahas hormon yang merupakan sekresi dari kelenjar endokrin. Oke. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimiawi organik yang dihasilkan oleh sel endokrin yang bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi dan dialirkan ke dalam darah. Ya, seperti halnya tadi bahwa adenohipofisis merupakan bagian anterior dari kelenjar pituitari, menghasilkan 5 jenis hormon, yaitu somatotropin yang berfungsi merangsang pertumbuhan tubuh pada umumnya. Yang kedua, gonadotropin merangsang kelenjar kelamin dengan mensekresi hormon kelamin. Yang ketiga, kortikotropin merangsang kelenjar anak ginjal bagian korteks untuk mensekresi kortikosteroid. Yang keempat, tirotropin merangsang kelenjar tiroid untuk menyekresikan hormon tiroid. Dan yang terakhir adalah hormon prolaktin. Dia merangsang sekresi air susu. Selanjutnya adalah neurohipofisis yang merupakan bagian posterior dari kelenjar pituitari. Neurohipofisis ini menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama, oksitosin yang berfungsi menyebabkan kontraksi uterus dan menstimulasi mulainya laktasi. Dan yang kedua adalah hormon vasopresin yang berfungsi mencegah ekskresi air terlalu banyak. Kegunaan hormon hipofisis dalam pengobatan. Somatotropin. Kegunaannya digunakan untuk terapi substitusi terutama pada kekerdilan yang terjadi pada anak. Kemudian hormon gonadotropin digunakan dalam pengobatan gangguan haid dan kemandulan baik pada pria atau wanita. Yang ketiga, hormon oksitosin. Kegunaannya untuk membantu persalinan dengan merangsang kontraksi rahim. Dan yang keempat, vasopresin digunakan pada pengobatan diabetes insipidus dengan gejala poliuria. Ya, selanjutnya kita akan bahas kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada wanita itu terletak pada ovarium. Adapun hormon yang dihasilkan itu ada 2 jenis hormon. Yang pertama estrogen dan yang kedua progesteron. Hormon estrogen itu fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder.
Sedangkan hormon progesteron itu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Selanjutnya, kelenjar kelamin pada laki-laki itu terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Kita akan bahas testosteron. Testosteron digunakan sebagai terapi substitusi pada gangguan fungsi hipofisis atau testis yang mengalami penurunan jumlah testosteron. Hormon testosteron juga digunakan sebagai terapi pada anak laki-laki yang mengalami pubertas lambat setelah usia 16 tahun akibat hipofungsi hipofisis atau kurangnya fungsi dari hipofisis atau kelenjar pituitari. Estrogen. Hormon estrogen digunakan sebagai terapi substitusi jika produksi alamiah tidak mencukupi kebutuhan. Contoh, pada penderita hipogonadisme dan sesudah pengangkatan ovarium. Kemudian digunakan juga sebagai pil anti hamil bersama progestagen. Lalu estrogen pun bisa berfungsi menekan laktasi, menghambat pertumbuhan, mencegah osteoporosis, mencegah kanker prostat, dan mencegah radang mukosa vagina yang terjadi setelah menopause. Ya anak-anak, sekian materi hormon untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.